Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita niat dulu sama-sama ya. Pejamkan mata, ambil nafas, mulai dilepas. 4 kali 3 ya. 4 ambil, 4 tahan, 4 lepas. Jadi mau ulangi, tarik nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, saya bersaksi saya tidak ada Tuhan yang saya sembah tidak ada Tuhan yang selain Allah, selain Allah, dan saya sudah menerima. dan saya sudah menerima. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, saya pun bersaksi saya pun bersaksi sungguh Engkau adalah sungguh Engkau adalah benar-benar utusan Allah, benar-benar utusan Allah, dan saya sudah menerima. dan saya sudah menerima. Terimalah persaksian saya. Terimalah persaksian saya. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Dimasukkan ke jantung, benar-benar dimasukkan ke jantung. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nawaitu, saya niat Saya ta'lim ta'lim bidayatul hidayah bidayatul untuk hidayah memperbaiki adab untuk memperbaiki dan adab ibadah dan ibadah zahir dan batin, zahir dan batin, meningkatkan cinta, meningkatkan cinta, kedekatan, kedekatan, dan keimanan dan keimanan kepadamu ya Allah kepadamu ya dan Allah, Rasulullah. dan Rasul Fardu fardu hanya karena Allah. hanya karena Allah. Nawaitul i'tikaf Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid fi hadzal ma masjid dumtu fihi ma sunnatan sunnatan lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf Saya niat selama di masjid ini selama di masjid sunnah sunnah hanya karena Allah. hanya karena Allah. Allahumma inna na'udzubika Allahumma inna na'udzubika min ilmin min la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah Rabbil alamin. Tunggu ya Rasulullah dan para keluarga, para sahabat yang mulia, para nabi, para rasul, para malaikat, para kekasih Allah, dan terkhusus muallif hadzal kitab Sayyidul Awliya, penyusun kitab ini,
yaitu rajinnya para wali. Beliau adalah Imam Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tausi, watarjimihi, dan penerjemahnya, serta seluruh guru-guru kita semua. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Dan juga untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat, seluruh umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus ayah dan ibu kita. Silakan nama ayah ibu. Mertua kita, suami kita, putra putri kita, dan menantu kita. Cucu-cucu, zuriyah, dan seluruh kerabat kita, juga jiwa kita sendiri, nama kita. Ya Allah, mohon ij'alna, jadikan kami bagian dari hamba-Mu yang ikhlas, yang sabar, yang syukur, dan ahli ilmu, cinta ilmu, cinta kebaikan, cinta ibadah, dan istiqamah. Lalu ya Allah, mohon kalau sampai saatnya kami pulang, akhiri kami dalam iman, akhiri kami dalam penuh keimanan, dalam keislaman, ketika Islam kami sudah sempurna, dan akhirnya kami dalam status sebagai pembelajar, pencari ilmu, dan husnul khatimah. Lana wa lahum wa liridha'illahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berwudu kita sudah selesai, ya. Sekarang kita masuk bab mandi. Bapak-bapak, mandi. Oh iya, masih ada beberapa yang belum pegang kitab ya. Iya, iya, tadi nggak dibawain ya. Ya, sebagian dikasih ke batu. Oh, Dari 16 orang. oh Ini iya. bintang tamu, Bunda. Ada bintang tamunya. Ustazah sehat. Alhamdulillah sehat. Tolong nanti Umi diingetin ya kalau mau ngaji lagi bawa kitab gitu ya. Misalnya Umi tapi dibawain Umi nanti biar bisa pegang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara mandi. Wudhu udah selesai. Kita tahu bahwa dengan wudhu itu kita dapat luar biasa wudhu itu ya. Karena wudhu itu menjelma menjadi apa, air-airnya itu malaikat yang mendoakan kita. Dan wudhu kalau bagus sah disahkan oleh Allah, distempel, lalu wudhu ini dibungkus, diangkat ke aras, dan wudhu ini jadi makhluk hidup yang beristighfar untuk kita terus itu sampai nanti hari kiamat. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa hari kiamat nanti itu suasana itu gelap gulita, hitam pekat, sangat pekat, tidak kelihatan sebelah-sebelahnya itu. Maka kemudian di antara segitu banyak manusia yang karena mulai zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman itu luar biasa banyak. Maka Nabi mengenali kita, sahabat bertanya, ya Rasul, saat hari kiamat kan orang itu banyak. Bagaimana engkau bisa mengenali kami sebagai umatmu lalu engkau tolong kami dengan memberi syafaat? Nabi bersabda begini, kalau kalian punya onta banyak, ontanya itu memenuhi lembah, kemudian ontamu mau kasih tanda merah-merah di keningnya onta, apakah di antara segitu banyak onta itu kamu bisa kenal onta-ontamu? Kenal ya Rasul? Dari apanya? Dari merah-merahnya yang ada di mana tadi? Di keningnya. Terus Nabi bilang, benar. Kamana, begitulah nanti aku mengenali kalian.
Aku akan mengenali kalian meskipun suasana begitu gelap gulita hitam pekat. Aku kenal kalian. Yang pertama adalah dari cahaya. Cahaya yang ada di ghurrul muhajjalin. Bekas-bekas untuk kalian nanti menjadi cahaya yang dengan itu aku kenal sama kalian. Lalu aku gandeng kalian, aku masukkan ke dalam kelompok barisanku. Jadi Nabi nanti yang dari kita dengan bekal apa tadi? Cahaya. Jadi untuk kita itu jadi cahaya. Maka jangan sekali-kali mengelap untuk. Karena itu mengurangi cahaya atau nurul wudu, cahaya wudu. Dan namanya tadi ghurrul muhajjalin, kata Kanjeng Nabi. Apa ghurrul muhajjalin? Semua cahaya yang berpendar. Misalkan kita wudu itu mulai sini ya, mukanya kita mulai balas tubuhnya, rambut sampai telinga sampai sini. Ya segitu doang nanti yang bercahaya. Tapi kalau itu kita lebihkan sampai separuh gini, nanti cahaya itu makin terang. Dan cahaya yang makin terang nanti memudahkan Nabi untuk kenal kita. Kalau cahaya itu buram, maka ya kemungkinan nanti susah untuk Nabi kenal kita. Makin sedikit cahaya, makin susah Nabi mengenali. Dan bisa jadi kemudian kita katut yang dikasih Allah tembok itu yang memisahkan antara ahli surga dan ahli neraka. Satu. Jadi jadikan wudhu itu berfadilah wudhu yang ketiga. Jadikan ini nanti sebagai KTP penggal kita saat nanti di kiamat. Jangan terlalu sederhana dalam berwudhu. Harus yang premium. Jangan mau yang paket-paket sederhana. Harus yang premium. Wajibnya, sunnahnya semua lakukan dengan sesempurna mungkin sunnahnya. Disuruh tiga kali. Meskipun satu kali sudah sah. Aku nggak mau satu. Karena waktuku tinggal sedikit, umurku sudah segini. Saat menumbuhkan cahaya dari wudhu ini tinggal sedikit. Jadi kalau tiga kali. Kalau lengan sampai sini. Habis wudhu doa, aku doa. Kepala gini, oke aku kepala juga gini. Telinga disuruh muter, aku muter. Leher, kaki diusni gini, digosok ini, tak gosok. Agar menjadi apa tadi? Cahaya. Namanya apa? Ghurrul muhajjalin. Cahaya yang berpendar-pendar sampai mana nanti wudhu kita akan kita pakai. Jadi nanti muncul jadi apa tadi? Cahaya. Yang kedua, cahaya itu dari apa? Di surat Al-Hadid itu ya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka antal azizul qadir. Nuruhum yas'a, cahaya mereka itu berjalan. Baina aydihim, ada di hadapan mereka. Jadi selain ini tadi memunculkan apa tadi Bu? Cahaya. Rupanya ini belum cukup benderang. Allah menambahkan lagi cahaya itu dari hadapan kita. Apa yang di hadapan kita itu? Iman yang ada di dalam dada. Nyemprong iman itu akan begitu benar-benar seperti cahaya matahari. Semakin tebal iman kita, maka makin terang dada itu. Bawaina aidihim wa bi aimanihim, dan dari sisi kanan kita. Kenapa sisi kanan? Ini amal-amal baik yang kita lakukan nanti juga muncul menjadi apa? Cahaya. Kan ulangi lagi, jadi akhirat nanti suasananya gimana? Gelap. Dan ini kita mau di mahsyar. Mau setelah hisab kita nanti akan di sirat. Sirat itu, jembatan itu juga suasananya sangat gelap dan berbahaya. Karena bawahnya adalah jahanam. Maka kita tidak bisa lihat depan, tidak bisa. Kecuali cahaya dari tadi, depan sama dari kanan. Depan tadi apa cahaya? Iman. Jadi iman itu jadi cahaya. Kanan apa? Amal soleh. Amal soleh apa yang jadi cahaya? Jadi orang yang amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, nanti dia menerima buku catatan amal itu dari kanan. Nah, dari kanan ini nanti yang menjadi cahaya. Ibaratnya nanti kita di sirat itu, kita itu jalan itu tenang. Meniti sirat itu tenang karena padang. Tapi kalau gelap, kata Nabi, nanti aku juga akan memandu kalian
Aku ada di atas akan aku pandu kalian, tapi kalian akan menerangi diri kalian sendiri dengan cahaya yang kalian bawa. Untuk ini tadi meniti itu kita sendiri. Nah, kalau kita tuh cahayanya tuh terang dari mana tadi? Depan sama gurun. Kalau gurun muhajirin itu tadi menjadi pengenal bagi Nabi untuk selamatin kita. Setelah itu kan kita memotivkan sendiri. Nah, kalau kita tuh terang, kita mau gitu, cepat. Karena terang benderang. Dari mana terang benderang tadi? Dari amal yang diberikan tekanan. Apa yang begitu gede keluar cahayanya? Quran, bacaan Quran. Surat Al-Kahfi ketika hari Jumat. Surat Al-Kahfi ketika dibaca hari Jumat atau malam Jumat bersama Yasin ya. Itu menjadi cahaya yang dari bawah sampai setinggi pohon. Bisa bayangin bahwa nanti kita tuh terangnya tuh mulai dari atas sampai kaki. Nah itu nanti yang kita lewat sirat itu ditanya, kamu tadi lewat sirat kan? Semua orang kalau mau ke surga itu semua lewat sirat. Satu pun nggak ada yang nggak lewat sirat. Orang beriman, semua orang pas iman ini orang iman. Kalau orang kafir nggak pakai sirat, begitu injek langsung didorong langsung. Ya, dan itu yu'raful mujrimuna bisimahum wa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Yu'rafu dikenal al-mujrimuna orang-orang yang berdosa dan belum sempat taubat, atau taubat tapi belum sempat diterima oleh Allah. Yu'rafuna al-mujrimuna bisimahum dengan tanda mereka. Jadi orang yang berdosa, iman sih tapi banyak dosa dan belum sempat apa? Taubat atau taubat yang belum diterima. Itu nanti kelihatan gitu. Dari apanya? Bisimahum, dari tanda-tandanya. Umatnya Nabi kelihatan dari apa tadi? Bekas untuk cahaya, dan cahaya yang ada di depan dan ada di sebelah mana? Kanan. Nah, orang-orang yang buruk juga kelihatan dari tandanya. Bisimahum, gelap jeritannya. Fayukhadu, dan tandanya lain. Fayukhadu bin nawasi, mereka akan dicengkewi lehernya. Jadi kalau orang beriman, cahaya, jadi dia bisa dengan tenang, bisa cepat melesat kayak kilat karena terang. Kita kalau lampu ini mewadat itu kan dikit, lampu cepat gitu ya. Naik mobil dibantu malam di puncak sana, pokoknya di daerah-daerah yang tinggi yang penuh dengan kabut. Pernah ibu? Malam-malam dibantu daerah berkabut, sini kanan jurang, kiri jurang, kabut yang jaraknya cuma setengah meter kelihatan. Kira-kira berani nggak jalan? Misalnya jalan 40 kilo gitu. Ya, kita jalan pelan 5 km. Itu tahu-tahu kita udah nyampe pinggir, nggak berasa. Saking apanya? Gelapnya. Karena cahaya lampu mobil nggak bisa sampai tembus jauh. Meskipun pakai lampu kabut tetap nggak bisa. Saya pernah mengalami soalnya saking pekatnya apa tadi? Kabut di atas itu. Nyari alamat waktu itu, ya Allah benar-benar begitu siang, ketika siang udah datang kita waktu jalan turun, ya Allah ini tadi mau. Lah kok tadi malam kelihatan kayak satu turun dibuka ini gitu dibuka, gini kita lihatnya, nggak lihat pakai lampu tapi lihat pakai ini benar-benar nggak kelihatan. Nah sirat itu nanti kayak gitu. Di jalan kita tuh bisa merangkak, takut jatuh karena nggak kelihatan. Nah tapi kalau cahaya banyak kita melesat, ditanyain kamu tadi lewat siratan, gak kerosol, saking cepatnya. Itu dari cahaya dari Quran, dari amal baik, dari surat apa tadi? Al-Kahfi, dari apa lagi? Doa cahaya ketika dibaca setelah habis sholat qobliyah subuh. Ya, kita belum nyampe bab itu ya. Kalau di bukunya mau di buku ini, itu yang halaman 29. Yang doa cahaya itu kalau nggak salah buku hidayah ini yang Allah maj'ali nuran fi qalbi wa fi qabri ya. Ini halaman 63. Itu doa cahaya. Penyelamat kita saat mati di sirat. Ada? Sudah? Ayo itu. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi. Ayo. Allahumma ja'alni ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري
wa nuran fi bashari, wa nuran fi lahmi. Boleh tak tahu lagunya dinyalakan ya? Fi sya'ri, fi lahmi, wa nuran fi dami, wa nuran fi izami, wa nuran min bayni yadayya, wa nuran min khalfi, wa nuran an yamini, wa nuran an shimali, wa nuran min fawqi, wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa a'tini nuran a'zama nur, waj'alni nuran, waj'alni nuran, waj'alni nuran. Yang itu dibaca 3 kali. Birahmatika ya arhamar rahimin. Itu adalah doa cahaya. Fungsinya apa? Menerangi kita nanti saat di alam kubur atau di sirat. Jadi cahaya itu nanti kan sekali lagi di akhirat itu tidak ada lampu kecuali dibawa oleh amal-amal kita sendiri. Bacaan Quran, iman, amal soleh tadi surat Al-Kahfi, doa apa ini? Doa cahaya yang dibaca setiap habis fajar, habis qobliyah subuh. Terus apa lagi? Jamaah isya, jamaah subuh. Saat gelap malam, maksudnya jamaah isya kan malam, jamaah subuh kan juga belum matahari terbit, malam juga. Nah itu semua sholat di waktu malam di masjid. Ya, kalau tempatnya aman kayak gini kan aman ya, dekat-dekat masjid gini. Itu fungsinya adalah untuk menjadikan cahaya ketika nanti kita di sujud. Itu amal-amal membentuk cahaya. Kalau yang di ini yang dikubur biar terang cahayanya, Allah, sedekah itu dikubur. Kalau wudu tadi penerang kita saat nanti di mahsyar ada penerang kita. Nah sekarang ini udah selesai bab wudu, kita bab mandi. Baik, sekarang kita masuk bab mandi ya. Wudunya bisa kita perbaiki lagi biar menjadi apa tadi? Ghurrun muhajjalin. Bismillahirrahmanirrahim. 4 tata cara mandi. Adabnya mandi. Ya fikihnya, ya adabnya, ya tasawufnya. Apabila engkau junub sebab mimpi atau bersetubuh dengan istri kalau suami ya, maka segeralah ke kamar mandi. Atau kita kalau haid atau nifas atau apa saja yang menyebabkan harus mandi besar, maka setelah selesai segeralah ke kamar mandi. Gimana caranya? Kalau mandinya 1, basuhlah kedua tanganmu sebanyak 3 kali. Jadi sebelum mulai mandi itu cuci tangan 3 kali kayak sabun. Cuci tangan dulu kalau mandi. Biasanya gitu gak sih? Ya. Kemudian dan hilangkan kotoran-kotoran di tubuhmu. Maksudnya apa? Cari. Ada bekas-bekas apa di tangan, di lengan, bekas spidol, bekas cat, bekas lipstik, bekas bedak, disuruh bersihkan dulu. Hand body disuruh bersihkan dulu. Jadi sebelum mandi besar, mandi sehari-hari juga yang membiasakannya, itu sunnah apa tadi? Cawi, membersihkan bekas-bekas make up, bekas-bekas kotoran yang ada di tubuh. Harus gitu dulu, jangan langsung moro-moro mandi, membersihkan dulu. Setelah itu, kemudian apa? Kemudian basuhlah kedua tanganmu sebanyak 3 kali. Oh, udah ya. Setelah itu berwudulah. Jadi sebelum mandi itu wudu dulu. Wudunya niat apa? Niat menghilangkan hadas kecil. Kan ini kita mau menghilangkan hadas besar nih. Hadas besarnya pakai mandi. Tapi sunnahnya sebelum mandi itu adalah wudu. Dengan tata cara wudu seperti berwudu ketika hendak sholat, dengan membaca doa-doa yang telah diterangkan di depan. Jadi wudunya juga sempurna seperti yang telah diterangkan di depan. Yang 3 kali doa apa nih? Sikat gigi, cuci tangan, kumur, ya. Apa nih? Menghirup air di hidung,
ciumkan bau surga, lindungi dari bau neraka. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil, karena Allah. Ya Allah, putihkan wajahku saat wajah-wajahku hitam, saat wajah-wajahku putih. Ya Allah, mohon jagalah mataku dari segala maksiat. Buka tangan beri kitabku dari tangan kanan, hisablah dengan mudah ya Allah. Sampai berapa kali? 3 kali. Jangan engkau berikan catatan amalku dari tangan kiri, dan apalagi dari belakang kepala. Ya Allah, haramkan rambut dan kulitku dari neraka. Naungilah aku di hari kiamat saat gak ada naungan selain darimu. Kerudungilah aku dengan kerudung rahmatmu. Itu ketika apanya? Mengusap sebagian kepala. Sunatnya, wajibnya sebagian, tapi sunatnya berapa? Seluruh, ya. Kemudian telinga, jadikan telingaku senang mendengar kebaikan dan mengikutinya. Jadikan telingaku mendengar panggilan ketika namamu dipanggil di surga. Allahumma sma'ni munadi al-munadi fil jannah ma'al abrar. Kemudian leher. Ya Allah, lindungi leherku dari rantai dan belenggu neraka. 3 kali. Kemudian kaki dari bawah. Selamatkan kakiku di siratal mustaqim. Yang kiri, jangan sampai kakiku tergelincir seperti kaki orang munafik di siratal mustaqim. Itu mau mandi, jadi wudhu dulu. Jadi apa tadi urutannya? Cawi, bersihkan apa? Sisa-sisa make up, bedak dan sebagainya yang kotor-kotor. Setelah itu wudhu. Bisa jelas ini? Ya. Kemudian setelah wudhu ngapain? Seperti dan akhirkanlah membasuh kedua kakimu agar air tidak sia-sia. Ya tentu saja yang terakhir adalah kaki. Setelah wudhu gimana? Apabila kau telah selesai berwudhu, maka siramkan air ke atas kepalamu sebanyak 3 kali disertai niat menghilangkan hadas junub. Lalu siramlah ke bagian badan sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri juga 3 kali. Sesudah itu gosoklah bagian depan dan belakang, menyela-nyelai rambut dan jenggot. Usahakanlah air dapat merata ke lipatan-lipatan tubuh, tempat tumbuhnya bulu, baik yang tipis maupun yang tebal. Dan berhati-hatilah engkau jangan sampai tersentuh kemaluan kalau memang engkau telah berwudu. Sebab apabila engkau tersentuh kemaluanmu, maka engkau harus berwudu lagi. Ini singkatnya. Nah, ini terangin sekarang. Tadi waktu kita cawi, kita tadi kan belum niat. Sementara kalau mandi besar ini kan menghilangkan hadas besar. Kalau nanti kita tidak berniat untuk cawi lagi, untuk tidak wudhu lagi, wudhunya cukup yang pertama tadi, berarti saat kita cawi kita harus sudah niat menghilangkan hadas besar. Nanti maksud ini? Ya. Jadi saat kita cawi sudah niat, saya niat menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah. Karena kalau kita cawi sekedar cawi, tapi doa habis cawi yang ya Allah sucikan hatiku dari sifat munafik, sucikan farjiku dari kotoran tanpa niat menghilangkan hadas besar, maka ketika kita mandi ada yang terlewat, yaitu kemaluan masih menyimpan hadas besar karena belum dibasuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Kita ini paham ya? Paham ya? Ya. Jadi pas cawi harus niat. Karena saya juga dulu tuh sering lupa. Pas cawi mandi besar ya cawi aja tanpa niat menghilangkan hadas besar. Berarti kemaluan ini masih mengandung hadas besar. Berarti mandinya belum sah. Karena seluruh mandi itu seluruh tubuh, kulit dan rambut, tempat tumbuhnya rambut harus terbasahi oleh air mandi besar. Tadi kan air cawi aja, bukan niat mandi besar. Sama halnya dengan rambut-rambut yang kemudian atau kuku yang kita potong saat masih junub atau masih haid, kan kita kumpulkan tuh kuku, terus kita mandikan. Ya kita niat memandikan kuku dengan niat menghilangkan hadas besar karena Allah. Atau rambut yang rontok begitu banyak, kita sisiri terus buahnya yang rontok karena terlalu banyak jadi kita ambil.
Kalau jatuh sendiri atau sisiran terus rontok 1-2 itu kita tidak apa-apa, masih dimaafkan. Tapi kalau rontoknya udah banyak, berarti dia apa tadi? Diambil. Kalau kita berhades ya, head misalkan kan ini kan sudah ada head, masih head ya, itu habis berhubungan, itu berarti rambut kalau itu tadi dikumpulin nanti dimandikan karena rambut kita tadi mengandung apa? Hadas besar. Yes, ada setem. Kemudian ya. Jadi setelah cawi niat begitu tadi, baru sekarang kita mulai mandi. Mandinya tadi dimulai dengan basuhlah, siramkan air ke atas kepala 3 kali. Jadi dimulai dari atas 3 kali sambil niat. Tadi yang cawi tadi kan niat untuk kemaluan saja. Sekarang mulai niat mandi seluruh tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Berapa kali? 3. Ayo semuanya bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat. Saya niat mandi, bukan begini ya, tapi atas. Saya niat mandi. Ayo saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena fardu karena Allah. Lagi, saya niat mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah 3 kali. Setelah itu diratakan, nggak pakai sampo. Mandi besar itu airnya pakai air mutlak, nggak boleh pakai sampo. Nanti aja pakai samponya kalau sudah beres urusannya mandi wajib. Setelah itu kemudian kita ratakan, memastikan bahwa air sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Bukan cuma rambut tapi tempat tumbuhnya rambut. Maka dalam konteks itu menyemir rambut membuat rambut kita tertutup warna menjadi tidak sah mandinya karena rambutnya jadi tidak terkena air. Maka mewarnai rambut itu bukan soal warna hitam atau warna coklat, bukan. Untuk kita yang masih harus mandi besar, mewarnai rambut itu terkait dengan adab atau tata cara mandi wajib. Karena mandi itu air harus membasahi apa? Rambut dan kulit tempat tumbuhnya rambut dan seluruh kulit dan rambut. Maka kalau rambutnya tertutup zat warna cat rambut, maka gak bisa rambut itu terkena air. Yang terbasahi adalah catnya, bukan rambutnya. Berarti mandinya tidak sah. Setelah itu kita ratakan, nggak pakai sampo ya, diratakan mulai dari sini, ya, diratakan gini kayak orang keramas itu. Terus semua lipatan-lipatan telinga, anting ini kan ada tindiannya ya, digerak-gerakin biar airnya masuk ke lubang tindi. Belakang lipatan telinga gini juga harus basah semua. Terus bagian kemaluan, bagaimana dengan kemaluan? Tadi kemaluanku udah tak sucikan, sudah niat mandi besar. Nah, pada saat kita itu kalau mencuci kemaluan kan posisi kita lagi di kloset ya. Nah, itu kan ini sudah pernah tahu ya. Ini masuk, kemudian memastikan seluruh lubang yang tampak dari depan ketika kita duduk jongkok gini. Nah, lubang yang seluruh yang tampak dari depan itu adalah akhirnya ketok ISIS ya. Yang tampak dari depan itu disebut kemaluan luar. Jadi harus kena air. Ya, kalau di cermin ini gitu tampak, itu yang masuk anggota tubuh luar. Jadi yang itu kalau cawi harus dibersihkan. Nggak sampai masuk juga enggak, karena yang tampak dari depan. Termasuk bagian dubur. Kalau kita jongkok gini kan duburnya agak buka tuh. Nah, bagian yang tampak dari bawah itu juga harus kena air. Makanya kalau cawi lipetan-lipetannya itu di gerak-gerakin gitu, memastikan tadi airnya nyampe. Kalau panjenengan nggak mantap, maksudnya nggak mantap, kalau saya mandinya, cawinya itu niatnya sebelum mandi, engkau kayak kejawil meneh. Berarti kita niatnya sekarang ini bersamaan dengan guyur tadi, niat menghilangkan hadas besar. Berarti berdiri gini, berdirinya agak jongkok gini.
Kenapa kok agak jongkok? Memastikan tadi yang lubang tadi juga terkena air, termasuk yang belakang, termasuk yang depan. Understand? Itu ya Bun ya. Terus sisi kanan kita ratakan tadi air. Jadi kaki ini nyun sewu ya, nyun sewu banget. Kaki ini ditaruh di atas kloset ini terus sampai bawah kaki, sampai jari-jari, sampai kuku apa nih jempol gini nih, yang gini sela-sela tubuh. Yang kiri juga begitu. Ini meratakan air, bukan membersihkan, meratakan agar semua lipatan terbasahi air. Air ini tadi adalah air doa, air mandi yang sudah diniati. Jadi memang harus nyampe ke seluruh permukaan kulit dan permukaan rambut. Ini jelas ya? Sekarang gini, setelah meratakan koyoknya ono sing gak mantep iki. Aku kudu barani meneh misalnya begitu ya. Enggak usah. Karena udah diratain tadi. Meratain kena apa tadi? Air. Kalau kita kemudian mandi lagi, berarti yang kita niat lagi dari awal. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Bersihkan. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. 3 kali. Wis aku saiki wis lega, kaya wis mantap. Nah, setelah selesai sah urusan mandi. Sekarang urusan persampoan dan persabunan. Yang ini tidak termasuk rangkaian mandi wajib. Hanya boleh, tidak wajib. Apakah sunnah nih? Kalau kau niatkan bahwa ini membuat badanmu tambah bersih sebagai karunia Allah, menghilangkan ya daging-daging itu, ya sunnah. Kalau biar wangi, biar ya waktu yang bunyi wangi juga lebus nunggu cukup nyedek aku juga dikira nyedek kompor tapi nyedek uang. Ya udah, ya berarti niat menyenangkan suami gitu. Ya, baru sabunan. Yang sabunan tadi nggak termasuk ritual mandi. Jadi mandi nggak sabunan itu nggak apa-apa. Sabunan itu budaya adat biar wangi, biar nyesek, biar tambah bersih. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Nyun sewu. Umi berdiri nggak apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih. Terus ada masih kecil. Iya, monggo. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ini objektif dan jujur. Setelah diterangkan tadi kok, saya merasa banyak salahnya. Oke. Ya satu. Dulu ini sudah terbiasa ya. Kalau salah, mohon dimaafkan Allah. Itu apa? Kuning itu loh diberi vitamin. Jadi seper tapi yang nggak boleh kan kalau diseper hitam. Jadi lubek selain hitam. Ya, selain hitam lubek itu diberi vitamin. Ya, diseper itu. Nah itu baru tahu sekarang kalau seperti itu. Satu. Kemudian yang kedua tadi wudhu itu kok disinggung leher, saya nggak ngerti. Padahal itu langsung gini, sumur itu begini tangan tadi. Kok disinggung leher itu saya nggak tahu tadi. Terus yang ketiga itu saya catat ini supaya nggak lupa. Saya tanya apa supaya tambah wawasan. Terus mandi yang menghilangkan hadas besar tadi mungkin saya salah persepsi. Itu kan harus keramas semua ya Ustaz. Kalau mandi biasa berarti kan enggak ya? Apa saya salah? Mandi biasa itu maksudnya nggak pakai keramas. Oh iya. Kalau kepingin mandi biasa itu disebut mandi sunat dapat pahala, ya berarti dari keramas. Enggak, andai kata saya katakan andai kata mandi biasa tanpa keramas itu termasuk membersihkan hadas besar apa enggak? Enggak ya? Berarti mandi besar harus keramas tadi. Anak Ustaz supaya saya jelas dijawab satu biar enggak bingung. Yang leher tadi gimana? Yang leher tadi? Udah leher satu-satu yang atas dulu tadi apa tadi pertanyaannya yang atas tadi? Oh saya dulu banyak salah. Ya yang tuning. Oh tuning rambut. Tuning itu pewarnaan ya? Iya antivitamin. Ya, vitamin tapi. Kalau vitamin enggak, dia tidak menutup apa? Rambut. Yang tidak boleh ini adalah cat yang menutup rambut. Tapi itu juga
Tapi warnanya kalau hitam menurut khotbah-khotbah itu kan nggak boleh. Jadi non hitam, misalnya black itu itu misalnya. Sekarang masih berpikir. Nah seperti itu, bagaimana sudah terlanjur bertahun-tahun? Kalau sudah terlanjur bertahun-tahun, bagaimana unik sudah terlanjur? Nah yang kayak gitu tuh sekarang ini berarti kita dalam petunjuk Allah. Allah sayang, dibetulkan. Yang dulu apa kamu ngulang? Buatan. Karena kita sadar bahwa salah, tapi tidak perlu mengulang. Disempurnakan dengan ibadah sunnah yang lain. Nanti untuk selanjutnya Nggak usah semir yang menutup pun. Kalau semir yang begitu dipakai kemudian kok sore sudah hilang, nah itu justru nggak apa-apa karena dia tidak menutup rambut. Oh, karena semir si motor, si langsung hilang. Seluruh semir itu ya pasti nanti menutup, menutup rambut kan. Jadi warnanya hilang, jadi kelihatan hitam gitu. Jadi bukan perkara warna. Kalau yang Rasulullah perkara warna itu asumsinya adalah mewarnai rambut dengan henna, dengan herbal. Cirinya apa kalau herbal itu langsung masuk ke pori-pori rambut, jadi nggak bisa digerik gitu. Kalau bisa digerik itu berarti cat yang menutupi lapisan rambut. Ini bisa dimengerti ya. Jadi bukan perkara warna. Nggak, sekarang yang safe adalah kalau mau warna berarti pakai henna. Jadi kan pasti tidak telaten kalau henna. Itu WWS atau penting apa tadi warna. Toh ditutupi apa ini? Kerudung. Tapi pakai tonik ya, bukan tonik. Tonik, kalau tonik ya. Tonik itu vitamin, penyubur, apa, lidah buaya, gitu-gitu buatan apa-apa. Semua herbal itu tidak apa-apa, aman karena dia tidak menutup rambut. Yang satu, yang kedua leher. Leher ini hukumnya sunnah. Memang jarang diajarkan, tapi Imam Syafi'i memang leher itu termasuk bagian dari sunnah. Kenapa begitu? Karena wudhu adalah semua gerakan wudhu itu adalah replika atau simulasi saat nanti kita di hari kiamat. Semua gerakan wudhu itu seolah-olah kita wudhu, tapi ini adalah semua doa-doanya menyangkut nanti hari kiamat. Nah, hari kiamat itu leher merupakan bagian penting. Di surat Yasin ya, di surat yang tadi simahum fi wujuhim itu surat apa itu ya? Simahum fi wujuhim min atharis sujud, Al-Fatah, Ar-Rahman, ya kan? Ya. Jadi leher itu tanda pengenalnya orang-orang kafir. Caranya bagaimana? Ini ya, apa nih? Air diusap terus gini. Ya Allah, lindungi leherku dari rantai dan belenggu neraka 3 kali. Nanti seger nggak ngantukan kalau lehernya di sebelum kumur. Sebelum kumur. Biar nggak sekuritas. Iya maaf. Muka, terus lengan, rambut, telinga, leher. Setelah telinga adalah leher. Setelah leher baru kaki, sebelum kaki. Setelah telinga, kuping, leher tambah turun kaki, ya. Satu lagi yang belum. Yang terakhir tadi apa tadi? Yang terakhir ini, karena untuk kedokteran ya, saya nyetel di YouTube atau dari mana itu lah, misalnya di YouTube pada TikTok. Itu kalau mandi untuk kedokteran, tak itu apa salahnya? Itu ada teorinya bahwa mandi nggak boleh dari atas, dari bawah, karena tekanan darah tadi ini kalau dari atas naik. Iya betul, itu betul. Yang betul bagaimana atau dibangun? Itu betul. Makanya tadi pertama kan ada wudu, ada cawi. Berarti kan udah basah ini tadi. Ya enggak? Berarti pertama tadi ngapain tadi? Cawi yang dibasahin. Pertama tadi cuci tangan. Bukan langsung guyur kepala, tapi cuci tangan. Tapi cuci tangan, bersihkan kotor-kotoran. Muka yang ada bekas-bekas. Kemudian cawi, basah kan? Mulai kan penyesuaian dengan suhu ruang. Kemudian setelah itu wudu. Wudu kan berarti ya bukan cuma kaki tapi semua sampai kaki. Setelah ini basah semua, nggak terasa kaget, jantungnya nggak kaget karena sudah menyesuaikan, bahkan mulai apa tadi?
cawi. Maka kemudian mulailah ritual mandi. Jadi nggak moro-moro kejedek langsung yo meledak ya, meledak kompore. Jadi nggak moro-moro, tapi apa tadi? Ya sunah-sunahnya tadi dulu, cawi ini itu tadi. Kalau dokter dari kaki dulu, ini justru bukan dari kaki, malah lebih sempurna dari kaki. Ya kaki, ya kemaluan, ya tangan, ya muka, ya semuanya. Baru kepala disiram kepalanya. Tadi ada pertanyaan tadi dan belum dijawab tadi Pak ya? Sudah ya? Sudah ya? Oh ya. Ya kalau diberi vitamin berarti nggak usah ya, nggak usah diberi vitamin kalau gitu ya. Kalau vitamin nggak apa-apa ya, nggak boleh itu warna. Vitamin nggak apa-apa atau enggak? Iya Bu, silakan Bu. Ketika haid itu banyak rambut yang Rontok. kita kumpulin. Itu waktunya suci itu kelupaan. Jadi sekalian kita bawa Mandi. Jadi itu harus diambil. Ingatnya kapan harus? Ya Allah, aku cek mengandung hadas. Diambil rambutnya disucikan. Makanya yang lebih safe, lebih aman adalah. Tapi kalau rambut rontok sendiri itu tidak harus dikumpulin. Ini rontok yang jumlahnya gimana Bu? Banyak. Rontok sehari-hari 10, 20 itu enggak apa-apa. Ini kalau rontoknya sampai 100 itu kan jadi banyak gitu. 70, 50 helai sekali sisir. Kok lagi stres, dipanjangkan iki nek ngaji ngene iki ya ora stres. Wis aman, damai karena seneng ngaji. Ono rambut yang ada adalah uban. Nah, itu sudah wajar. Nah, yang lebih Oke. Yang lebih aman adalah begitu kalau rontok itu banyak dikumpulin, kalau head nih, langsung dimandikan rambutnya dulu. Ya Allah, saya niat menghilangkan hadas besar dari rambut saya. Fardu karena Allah. Suci nih rambut. Dan mic-nya terus mati. Habis ya baterainya habis. Tadi kan ada tadi ya. Terima kasih. Jadi kuku juga begitu Bun. Kalau orang haidnya istikhadah, berarti haidnya kan lebih dari 15 hari. Di kuku kan sudah panjang tuh, nggak nyaman banget. Gimana nih kalau gitu? Saya kesal-kesal terus nih sampai pipiku abang kabeh kena apa tadi? Kuku. Oke, kukunya dipotong. Potong kuku ya, tutorialnya dari telunjuk kanan terus ke sini ya. Dipotong kukunya, jangan pergi-pergi, dikumpulin. Jangan mencelat kemana-mana, dikumpulin. Kenapa? Berhadas. Tubuhku ini mengandung hadas. Hadas itu api, harus dia disucikan dulu. Setelah kukunya ngumpul, ditaruh di lepek atau di mangkok, bawa di wastafel. Disucikan saya ya, memandikan, menghilangkan hadas besar dari kuku saya. Fardu karena Allah. Kemudian sudah suci, kemudian dikeluarin dari apa tadi? Mangkok, dicuci lagi, disucikan. Beres, kukunya sudah suci. Karena kalau kita kumpulin kayak tadi, lupa. Biasanya gitu memang. Jadi langsung aja diapain tadi Bun? Disucikan. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Nggih, silakan. Berarti kalau begitu kita setiap hari rambut kita bersihin kalau mandi. Iya. Ini adab mandi sehari-hari. Mandinya 2 kali, pagi sore juga sore. Iya, ya memang kalau rambutnya panjang itu akan susah. Jadi kalau rambutnya panjang berarti kita niat mandi yang sebagai ibadah itu berarti 1 kali. Maksudnya gini Bun, mandi itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, mandi kita yang wajib itu menghilangkan apa tadi? Hadas besar. Mandi sunnah itu contohnya apa? Mau ngaji, bangun tidur, aku gak lapo-lapo, gak berhubungan, masuk aku ke atusa, ya atusa lah, korepan. Nah, mandi sehari-hari itu berarti menghilangkan bau badan, keringat yang berlebih, itu hukumnya sunnah. Maksudnya sunnah itu apa? Dapat pahala kalau niat dan mengikuti cara-cara mandi. Yang disebut mandi baik wajib maupun sunnah adalah membasahi seluruh tubuh, rambut dan kulit, itu disebut mandi.
Kalau di Indonesia kan enggak, mandi sehari itu kan mulai muka. Tapi yang benar kalau disebut mandi yang berpahala sunnah itu ya seluruh tubuh. Maka memang rambut itu sebaiknya memang tidak terlalu panjang biar tidak lama keringnya gitu. Dan kalau kita sudah berumur gini tuh perlu gizi banyak untuk rambut. Jadi kalau panjang nanti dikit gitu. Ya kan betul. Ya. Gimana Bu? Bu saya ini di atas ya biar kelihatan ya. Biasanya saya kan setelah wawik tadi langsung mandi, setelah mandi langsung wudu. Berarti sekarang Wudu dulu. Berarti setelah mandi sudah nggak wudu lagi sudah itu. Andai kata tidak menjemput tadi. Tidak perlu wudu lagi. Nggak usah. Cukup wudu yang tadi. Pakai lari begini-gini. Kalau selangkangan tidak. Nggak apa-apa ya. Buatan nopo-nopo. Tapi khawatir ekspo. Bibirnya kemaluan, jempolnya ya Allah. Bibirnya kemaluan, batal. Memegang dengan telapak tangan bibir kemaluan, batal. Pas pakai celana dalam gini terus ini nyenggol dikit itu tidak boleh. Kalau nyenggol pakai ini buatan nopo-nopo. Nyenggolnya pakai telapak tangan, batal. Telapak tangan itu apa? Telapak tangan itu adalah bagian yang tidak tampak ketika kita begini. Gini Bu, coba Bu. Nah, yang tidak tampak ini disebut telapak tangan. Kan ini yang sini kan tampak nih samping-samping ini bukan telapak tangan. Menyentuh kemaluan pakai yang samping ini tidak batal. Tapi kalau pakai yang nggak tampak ini batal. Begitu ya? Jelas? Ya. Ini sekarang ini nyampe mana tadi? Berhati-hati aja guys. Sekarang mandi sehari-hari Bu. Ini kabel dulu itu. Oh ini. Sebentar ya. Expired ini ya. Kecuali Bu mantan anyar ini. Ya. Mantan anyar atau mantan setengah anyar? Mantan lawas. Oke, mantan sulit. Mandi sehari-hari hukumnya sunnah kalau niat apa tadi menghilangkan apa? Bau badan, niat keringetan, niat mau menghadiri majelis, niat mau ke masjid, bangun tidur di hari Jumat, mau tawaf, mau ikhram, masuk kota Mekah, masuk kota Madinah, dan seluruh rangkaian ibadah haji itu disunahkan mandi sunnah, termasuk mandi sehari-hari. Bagaimana dengan mandi sehari-hari ini? Sama persis dengan mandi besar. Yang beda adalah niat. Kalau tadi niat saya niat mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Kalau mandi sehari-hari ini diajarkan ketika kita belajar tasawuf ya. Niatnya begini. Setelah cawi, setelah wudu ya. Saya niat mandi, monggo. Saya niat mandi. Memandikan nafsuku. Mensucikan badan jasmani. Dan rohani. Barokah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sunnah karena Allah. Jadi yang kita mandikan itu adalah nafsu, juga badan jasmani dan badan rohani. Badan kita ini punya dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Dan kalau kita mandi, yang kita mandikan juga nafsu. Nafsu itu semacam software yang sama Allah disetel, ditaruh di badan kita. Ada nafsu setan, ada nafsu malaikat, ada nafsu binatang ternak, ada nafsu binatang buas. Yang ini kalau tidak dimandikan tiap hari, maka dia meluap-luap. Sedangkan nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Nafsu apa tadi? Binatang. Nafsu binatang itu apa? Makan, tidur, main-main, rabi-rabi. Iku jenenge nafsu apa? Binatang. Ono wong kok senengane mangan. Berarti
Kayak wedhus atau binatang ana wong kok mangan turu kawin. Mangan turu kawin. Berarti full dia itu seperti kambing, seperti sapi. Dan kita punya itu. Makanya kita butuh makan karena kita punya nafsu binatang. Kita butuh rabi karena kita memang punya nafsu binatang. Tapi ini uang mangan tok rabi tok yang sama dengan binatang. Karena kita nggak cuma nafsu itu, tapi semua nafsu yang 4 itu mendorong kepada keburukan. Maka salah satu terapinya adalah terapi mandi sunnah sehari-hari. Itu melemahkan nafsu, sangat efektif. Nanti nafsu kita tuh gampang dikendalikan gitu, nggak rewel, nggak tantruman, kayak arek bayi. Nih, kalau saya senengane HP, menunggu nafsu apa nih? Menunggu nafsu wedhus, karena senengane dulinan. Kalau setan gimana nih? Setan tuh yang perlu akal. Nafsu kepingin nipu orang, bujukan kan pakai mikir sih. Dari mana bu? Tak jawab apa ya Gio. Berarti mikir sih. Niat bujuki. Itu nafsu apa itu? Setan. Terus gini lagi, aku benci sama orang ini. Jeruati batin, jahat hatinya. Itu setan. Kita nggak senang ketika orang lain terima nikmat. Wong liya waras. Loh kok bisa waras sih? Kok mati bisa? Kamu ikut sedikit nafsu apa? Setan. Koyok setan. Kalau wedhus tuh nggak punya perasaan begitu. Wedhus tuh nggak pernah benci. Ini kan masih orang wedhus itu apa ya seneng ngelok-ngelok itu. Wedhus welek, tuwek, ketutan. Menurut dia sama kita ya nggak benci. Iya kan? Nggak ngerti. Karena memang bukan nggak ngertinya, karena memang dia tidak disetel untuk rasa benci. Nggak ada rasa benci. Benci itu dari program apa dalam tubuh kita? Program syaitan. Ada aplikasi setan dalam tubuh kita yang sudah aktif. Makanya tadi muncul rasa apa tadi? Benci. Rasa apa lagi? Dendam, iri, egois, merasa lebih daripada orang lain. Sing elek-elek tapi sing penyakitnya wong pinter ngono ku ya, ngono asli punya siapa? Setan. Terus ada nafsu apa lagi tadi? Binatang buas. Apa binatang buas itu? Nyakaran, tukaran, ngeplak, jewer, nendang, banting lawang, soponyu, banting HP, banting foto nih bojo, ayo, coba ayo. Diparingi duit, dimuncalno, dibalekno. Menurut pernah tak lihat kambing muncalno suket menurut. Jadi bukan kambing, tapi itu binatang buas, macan nyakar, melukai. Kita cenderung kalau marah ingin melukai, baik melukai orang maupun melukai diri sendiri. Itu nafsu binatang buas. Kita punya itu, ingin melempar. Marah, melempar piring, ya, tetek, menunggu yuk, petik kurang tahu, jalan-jalan. Tidak punya, bukan karena nggak bisa mikir, memang nggak disetel begitu, nggak ada program apa tadi, nafsu melempar, melukai, agresif, itu nafsu binatang buas. Sama apa lagi nih, nafsu menyimpan, itu binatang buas. Coba kulkas ini dengan buka. Akeh simpenane napa mboten? Wadah nih, sak bulan niku lho iki kulkas kabeh. Ngono ku jenenge nafsu binatang buas. Setan enggak punya nafsu nyimpan. Enggak punya setan. Tapi kalau bakhil setan punya. Wi jeruke kan kok akeh ya siji kok. Lho ojo iku nek kanggo nek dhek aku bengi-bengi kepengin seger-seger padahal bengi yo durung tentu. Tapi wis nyimpen-nyimpen itu nafsu binatang buas. Kalau pelit apa tadi? Setan. Tapi menyimpan itu nafsu binatang buas. Baju, kerudung, kini sudah punya pink itu, pink baby pink, Fanta, pink magenta. Sekarang ada lagi bu, apa fuchsia, apa ya? Fuchsia.
Dan degradasi warna pink itu kita sudah punya semua. Tapi jika kepingin tuku, seneng nek ndelok kudu jejer. Menunggu nafsu apa itu? Binatang buas. Senengane nyimpen. Amati binatang ternak ada nyimpen udah. Duwe ada kulkas. Gak ada simpen. Tapi kalau binatang buas, macan, singa. Lihat kalau lagi nonton di National Geographic itu, singa itu nek mari nyokot-nyokot apa ya rusa, apa dia nemu gitu ya, nemu daging itu, setelah ada sisanya nggak ditinggal sama dia, diseret, dibawa ke sarangnya, gua atau dibawa ke sarang, disimpan. Persis ibu-ibu nurut. Ngono pekat, ngono yo gak dintekno. Ya ngono yo loro, yo telu ngono. Gawe sapa sih? Gawe kok bengi-bengi pengen lesu ya Allah. Persis singo nafsu marah. Nanti ada marah itu lihat kalau marahnya nyakar-nyakar berarti nafsu binatang buas. Teriak-teriak mendelik-mendelik binatang buas. Tapi kalau marahnya karena merasa dirinya ingin dihargai, ingin dihormati, ilahiyah, nafsu ketuhanan dalam diri kita, senang diregani larang, senang ditaati, gak mau diremehkan. Tuhan kan gak mau diremehkan. Kita punya itu dalam diri kita. Kalau kita ke suami marah-marah, sampai itu kan hargani aku mas. Wajar sebagai istri kepingin dihargai. Itu nafsu. Nafsu apa tadi? Ilahiyah. Dan semua nafsu itu mendorong kepada keburukan, tapi jangan dihilangin, tapi dikendalikan, dilemahkan. Salah satu terapinya pakai apa? Mandi. Nyambung? Apa? Saya pakai panjenengan kalau pertama kali kalau ikut torikot gitu ya, pertama kali masuk, pasti terapinya adalah mandi dan malam. Mandinya itu malam. Mandi itu mulai habis maghrib itu udah mulai ritual mandi. Semalam tuh ping 10, ping 12 mandi, sholat, mandi lagi. Untuk apa tadi? Melemahkan nafsu. Nah sekarang panjenengan tidak perlu mandi ping rolas. Engkau kartu nek turun terbiasa. Tapi nanti itu tadi saya minta setiap mandi sunnah niatnya adalah memandikan nafsu. Jangan catat saiki niate iku cekak lali ya. Soalnya delok potongane menunggu lali. Ini ambek duit menunggu wis gak patek lali tapi nek ngaji iki yo. Saya niat. Ayo monggo. Jangan tulis. Memandikan nafsuku. Memandikan nafsuku. Mensucikan badan jasmani dan rohani dengan barokah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barokah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada lafaz-lafaz Allahnya diucapkan di dalam hati. Barokah lafaz apa tadi Bu? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sunnah karena Allah. Jadi apa yang dimandikan tadi? Nafsu. Tapi juga badan jasmani, juga badan rohani. Terus barokah lafaz la ilaha illallah. Artinya apa? Rohani kita, jasmani kita isi, kita tempeli aplikasi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sunnah karena Allah. Kalau nggak pakai sunnah karena Allah, nggak apa-apa. La ilaha illallah itu sudah mengandung lillahi ta'ala. Ayo dibaca Bu. 3 kali setunggal. Saya niat memandikan nafsuku, mensucikan badan jasmani rohani, barokah lafaz
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sunnahkan Allah. Prakteknya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat memandikan nafsuku. Ayo. Mensucikan badan jasmani dan rohani. Barokah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sunnahkanlah Allah. Bunda itu kalau mandi tiap hari apa kalau mandi pas nesu mawon ini? Mandi setiap hari. Setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena melemahkan apa tadi? Nafsu. Jika pegelan. Kalau saya sudah tidak pegelan nih, cek imannya tambah kuat, rohaninya biar keisi la ilaha illallah. Itu nanti dengan praktek itu terus tiap mandi begitu. 40 dina dengan rasa. Iya, kok aku nggak bojo kok aku tuh ngamuk ya. Pengen nanti nggak itu kok aku tuh ngemplok air. Saya kok kayak itu kok namanya. Karena tadi nafsu yang mulai apa tadi melemah. Nanti jangan nggak pakai kepinginan. Berarti kan jadi itu setengah jam ini. Boten setengah jam, paling sak jam setengah. Boten Bu, boten. Kalau kita sudah tiap tadi kan gini. Saya berapa jam? Seberapa jam selesai? Ya biasanya Ini seberapa jam selesai? 10 menit mana targetnya mandi itu 10 menit. Kalau pondok itu mandinya kan kayak gini memang. Itu nanti belum saat sabunan. Itu ketika mengguyur. Saat sabunan, Bismillah biquwatillah. Catat. Bismillah. Catat sih. Ayo. Nanti lupa. Bismillah biquwatillah. Ayo. Biquwatillah. Biar kuat Bun, enggak masuk anginan di jeding. Nanti mandi air dingin nggak apa-apa dengan kekuatan Allah. Bismillah biquwatillah. Kuat, strong dengan kekuatan Allah. Jangan pengen lindungi waras napa boten. Lah ini biquwatillah. Terus Bismillah biqudratillah. Biqudratillah dengan kekuasaan Allah. Kalau bikuwatillah dengan kekuatan Allah. Terakhirnya Bismillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bu Ida udah pakai ini kan? Iya. Efeknya gimana Bu Ida? Billy nggak bisa merasakan, yang bisa merasakan orang-orang dekatnya. Anak-anak biasanya ya. Anak-anaknya, Mama kok saya ini sabar Bu ya? Gak sungkan bilang dia. Memang dengan sendirinya kita akan sabar-sabar sendiri gitu. Karena nafsunya apa tadi? Melemah. Nafsu setannya juga melemah. Bismillah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah biquwatillah. Bismillah biqudratillah. Qudrah. Q-U-D-R-A. Ini loh Bu, coba Bu, mencari. Ini begini. Tulisannya itu, saya buka itu ibu Bu yang ini. Tulisannya seperti itu. Buatnya nanti unik banget, tapi cuma ini sisanya anak pesantren kilat. Berapa? 5, 6. Ini kan denominasi Bu, tempel di kamar mandi. Tapi ada lafaz Allahnya nih, belajar. Ini kalau sudah hafal bisa dilepas. Lafaz Allahnya dibacanya di dalam hati. Itu tadi ketika sabunan. Jadi prakteknya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat memandikan nafsuku, mensucikan badan jasmani rohani. Barakallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sunnahkan Allah. Saya niat memandikan nafsuku, mensucikan badan jasmani rohani. Barakallahu la ilaha illallah sunnahkan Allah. 3 kali. Terus saya mulai sabunan. Bismillah biquwatillah, sabuan ya. Bismillah biqudratillah, sabun. Bismillah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah biquwatillah. Bismillah biqudratillah. Bismillah la haula wa la quwwata illa billah. Selesai sabunan. Terus diguyur lagi. Saya niat memandikan nafsuku. Udah berapa kali tak mandi nafsuku? Mensucikan badan jasmani rohani. Barakallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 3 kali lagi. 3
sabunan 3. Berapa cebok? 3 sabunan 3 kali. Berapa cebok? 6. Biasanya mandi berapa cebok? 40. Ini 6. Jadi 6. Kurang sempurna, ditambahin 3 lagi 9. Di total kita mandi itu 9 cebok. Irit. Karena mandinya gini sambil niat, jadi kan jebur. Yang basah temboknya, bukan badannya. Dari atas. Itu cara mandi. Pakai shower. Bismillah biquwatillah. Bismillah biqudratillah. Bismillah. Tengah, kanan, tengah, kiri. Depan, belakang. Bokong nyedit. Oh ini ada ininya ya. Wih, ya begitu ya. Bapak jempok barang ya. Jadi ngoten ya Bun, itu niat apa tadi? Mandi. Anduan ada doanya lagi. Itu gampang. Kayak subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kepala ya. Pertama yang diandu itu kepala, rambutnya digecer-gecer, diandu di bismillah apa? Subhanallah. Oh, mboten Bun, sepurane. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Udah. Terus rambutnya taruh di apa nih? Gecer-gecer, anduknya diginikan, terus mulai pakai BH macam-macam, ganti bajunya di dalam kamar mandi. Itu total itu maksimal itu 12 menit. Kan tadi cuma berapa cebok tadi? 9. Sikatannya 5 menit. Sikatannya 5 menit. Oh, lanjut lama-lama saat konsep antri. Kadokan nanti. Jangan lupa masih kanan kan, kanan tengah kiri, kanan tengah kiri depan. Ini doang. Sikatnya kecil. Ini mandi sehari-hari. Insya Allah lebih jelas lagi nanti kalau ada pertemuan kita ulang. Perkara apa tadi? Mandi. Ya. Ini boleh ibu yang mau Bapak 10 ribuan. Ongkos laminatif. Yang kuning ini doa butuh yang kemarin. Doa butuh. Oh iya. Wis dibawa, Mbak Bu. Ini cetak. Gak apa-apa nanti kami bawa ini aja kalau ya. Dibawa ibu. Susah kalau print. Ya, maksudnya masuk ngeprint kan dia itu susah. Nanti di pondok nanti bisa ada gitu, ada printer, ada gitu. Bon, terus itu tadi tujuannya tadi apa Bu? Biar nafsunya halo. Biar nafsunya apa tadi? Melemah. Ada berapa nafsu? 4 yo. Binatang ternak, binatang buas, setan ilahiyah, ketuhanan. Itu apa itu? Foto ini tuh foto, soalnya kalau nulis kan waktunya. Oh iya. Ditempel aja. Bun, ini apa? Ada kalender syar'i, isinya puasa-puasa sunnah dalam 1 tahun. Udah pernah ya dulu ya? Sini udah pernah ya? Belum. Ya tahun ini kan belum ya? Tahun lalu sudah kan ya? Itu yang tahun Itu besok. 2025 ya. Tapi terakhir sebentar nanti ada apa di bulan Januari ya? Doanya telah dingin itu. Apa? Doanya telah dingin. Minumnya Oh ya, tenang aja. Enak nanti kalau dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalender namanya kalender syariah. Isinya agar kita menghargai ada bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia dalam 1 tahun. Ada 4 bulan itu ya, ada Rajab, Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan apa? Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Ada 4 bulan haram. Yang 4 bulan itu kita disunahkan puasa. Kayak gini. Ini bulan apa nih? Maret. Berarti Ramadan. Banyak nih. Semua puasa kok langsung ini. Nah ini ya. Nah ini bulan Januari. Yang semua yang diblok berarti kita puasa sunnah. Ada 1, 2,
3, 4, 5, 6 sampai tanggal 15. Sampai tanggal berapa nih? 10. Berarti ini bulan Rajab. Rajab disunahkan puasa Rajab 10 hari. Tanggal berapa? Mulai tanggal 1 Januari. Saya nggak bisa nih puasa 10 hari. Saya minimal kita puasanya hari pertama Rajab. Kalau bisa berapa? 10 hari. Kalau masih punya utang puasa, niatnya kodok puasa. Umur kita ini udah tua, jadi ya kecuali yang masih muda. Rata-rata kan udah 40 ke atas. Sudah seharusnya kita memperbanyak puasa sunnah, terutama di hari-hari yang bulan haram. Maka kita perlu gini biar nggak lali nih bulan Rajab. Ini nggak ada. Kalau ini cuma 3 hari ini. Ayamul Baik. Nanti bulan Maret ada lagi, ini Ramadan. Masuk Ramadan. Habis Ramadan Syawal, ini puasa lagi. Puasa apa ini? Syawal, 6 hari. Nih. Terus gitu. Jadi yang di blog adalah kita sunnah apa? Puasa. Biasanya ini ditunggu-tunggu kalau kadernya Al-Jasmin yang kalender sapi gini, karena biasanya kan nggak ada biasanya. Jadi kan ada Ayamul Baik aja, nggak ada yang puasa banyak-banyak gini ada. Kemudian yang penting lagi ini bawah. Ini ada namanya waktu syuruk, waktu matahari terbit. Waktu di mana kita haram sholat, tidak boleh sholat. Sholatnya baru boleh di waktu duha, 20-30 menit setelah syuruk. Duha jam 6:04, 6:20, ini sudah masuk waktu duha. Kita niatkan sholat duha awal, pahalanya sama dengan sholat isyraq atau sholat syuruk, seperti haji dan umrah. Itu hanya kalau bisa mengikuti waktu ini, duha yang awal. Ya seperti ini kan nggak turun dulu dari masjid tuh, ngapa-ngapain, terus ditutup dengan sholat syuruk. Biasanya kita itu salahnya di kurang tepat nyari waktu syuruknya. Biasanya begitu syuruk terus sholat. Padahal justru pas syuruk itu haram sholat. Maka kita harus tahu duhanya jam berapa sih. Nah, ini ada waktu syuruk sama waktu duha dan seterusnya. Ini kalendernya apa tadi? Syariah. Kalau ini apa? Ini pesantren yang ini ya sudah kenalkan dengan jeweten-jeweten yang di sana. Apa? Sudah pernah ke sana. Sudah pernah ke sana. Iya. Ustazah sekalian puasa Daud itu gimana sih? Oh itu ya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, atau 2 hari puasa, 2 hari tidak, atau 3 hari puasa, 3 hari tidak, atau seminggu puasa, seminggu tidak. Tapi yang enak ya selang-seling. Pokoknya totalnya tuh 15 hari puasa, 15 hari tidak. Kalau belum terbiasa benar. Ya gimana bisa terbiasa kalau belum terbiasa. Puasa Daud nggak apa-apa, biar nanti ya seperti Nabi Daud, puasa sunnah terbaik yang paling lama adalah puasa Daud. Tapi kalau umatnya Kanjeng Nabi, ya puasa ini tadi Senin Kemis, Ayamul Baik sama. Karena puasa 3 hari Ayamul Baik sama dengan puasa 1 tahun. Puasa di hari-hari ini malah kalau puasa Dzulhijjah, puasa 1 hari, puasa setara dengan puasa 1 tahun. Puasa 1 hari di tanggal 9-nya sama dengan menghapus dosa 2 tahun. Makanya kita perlu waktu-waktu apa tadi? Haram waktu. Ayamul Baik, ya hari-hari haram. Ya, demikian hari ini. Maaf rotok ngebut. Kenapa ada pertanyaan lagi kan? Oh, kalendernya infaknya 40, minimal 40.000. Boleh lebih, boleh. Oh, dikurangi jangan ya. Transaksinya jangan di dalam, bayar-bayarnya di luar ya. Terima kasih ya Bun, semoga jadi ilmu yang manfaat. Ya, doakan kita semua bisa sehat walafiat, bisa nanti dapat rojak, Sya'ban, lalu kita Ramadan. Alhamdulillah. Dengan cara mandi yang baru. Sudah pinter mandi, nanti nafsunya melemah, tidak ngamuk. Ya amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantu kami agar terus memperbaiki ibadah kami, memperbaiki kesyukuran kami, memperbaiki akhlak kami kepada-Mu zahir dan batin. Jadikan sisa umur ini sisa umur yang berkah ya Allah. Berkah apapun keadaan kami,
dalam kebahagiaan, dalam kesusahan, tetap beri keberkahan dalam kebahagiaan kami. Beri keberkahan juga saat kami susah. Semuanya tidak ada yang mengecewakan. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma barik lana fi auladina. Berkahi anak-anak kami, berkahi harta kami, berkahi pernikahan kami, berkahi masa tua kami, berkahi ilmu kami, berkahi pada apa saja yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami pasrahkan seluruh hidup dan mati kami kepada-Mu ya Allah. Kami hidup karena perintah-Mu, wa bika nahya wa bika namut. Kalau kami meninggal juga atas mentaati perintah-Mu ya Allah. Tidak apa-apa, kami ridho dengan semuanya. Asal dengan itu Engkau pun ridho kepada kami dan Engkau mengampuni seluruh dosa-dosa dan pelanggaran kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Atur ya Allah. Maulaya sholli wa sallim daiman. الذي عدوه لكل هوى أهوالي مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Nurul iman mugi-mugi sehat walafiat, istiqomah, istiqomah dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Matur nuwun rawuhnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.